Hai, selamat datang dan selamat bergabung di channel Keranda Malam, channel YouTube yang menampilkan kisah-kisah horor, urban legend, dan cerita-cerita mistis yang menakutkan. Di sini kalian akan menemukan cerita-cerita yang menghibur sekaligus menegangkan. Setiap cerita yang kami sajikan dijamin akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Dari cerita-cerita hantu menyeramkan hingga urban legend yang misterius. Di cerita kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang dialami sekelompok orang yang pernah singgah di sebuah hotel angker. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Begini ceritanya. Di sebuah daerah terpencil di pedalaman, terdapat sebuah hotel angker yang berdiri kokoh di pinggir hutan belantara. Hotel itu dikenal dengan nama Hotel Hutan Rimba. Konon, hotel ini telah berdiri sejak zaman kolonial dan menyimpan banyak cerita mistis yang menakutkan. Suatu malam, sekelompok teman yang terdiri dari Emma, Brian, Sarah, dan David memutuskan untuk menginap di hotel tersebut. Mereka tertarik untuk mencari pengalaman seru dan memeriksa apakah cerita-cerita tentang hotel itu benar adanya. Saat tiba di hotel, suasana sudah terasa mencekam. Gedung tua dengan dinding retak-retak dan lampu remang-remang menambah kesan horor tempat itu. Resepsionis yang tua dan bertubuh kurus menyambut mereka dengan senyum misterius. "Hotel ini terlihat sangat angker ya?" ucap Emma. Resepsionis menjawab, "Ya, hotel ini memang memiliki sejarah yang panjang. Tapi jangan khawatir, kamar-kamar kami nyaman dan bersih." Setelah mendapat kunci kamar mereka, keempatnya bergegas menuju ke lantai atas. Begitu masuk ke dalam kamar, suasana semakin terasa menyeramkan. Mereka mencoba untuk bercanda dan mengalihkan perhatian dari ketegangan yang mereka rasakan. Brian dengan semangatnya mengatakan, "Ayo kita buat acara main papan Ouija malam ini." Papan Ouija atau dengan ejaan Ouija atau dikenal juga Ouija adalah papan roh atau papan bicara, yakni sebuah papan datar yang ditandai dengan huruf alfabet, angka 0 sampai 9, kata ya, tidak, kadang-kadang halo, dan selamat tinggal bersama berbagai simbol dan grafik. Singkatnya, Ouija adalah permainan pemanggil arwah. "Serius? Kita akan memanggil arwah di tempat seperti ini?" tanya David. "Aku setuju, kita bisa mendapatkan pengalaman yang menarik," kelakar Sarah. Mereka setuju untuk mencoba main papan Ouija malam itu juga. Setelah makan malam, mereka berkumpul di kamar untuk memulai sesi tersebut. Mereka menyalakan lilin dan duduk berkeliling di sekitar papan Ouija. Brian pun mulai permainan. "Apakah ada arwah di sini yang ingin berkomunikasi dengan kami?" Papan Ouija mulai bergerak perlahan, mengeja huruf demi huruf. Suasana semakin tegang saat mereka merasa adanya kehadiran tak kasat mata di sekitar mereka. Tiba-tiba, lilin-lilin itu padam dengan sendirinya. Samar-samar, mereka melihat siluet wanita bergaun merah dengan mata menyala melayang mendekati mereka. "Oh tidak, apa yang terjadi?" Emma panik bukan main. "Mungkin kita harus berhenti sekarang. Ini terlalu berbahaya," ujar David. Namun, sebelum mereka bisa keluar dari kamar, pintu tertutup dengan sendirinya dan mereka tidak bisa membukanya. Mereka bertambah panik dan berteriak meminta tolong. "Ada yang di sini? Tolong buka pintu!" teriak Sarah.
Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di lorong luar kamar mereka. Mereka merasa sesuatu yang dingin dan menakutkan menghampiri mereka. Kegelapan menyelimuti kamar itu dan mereka tidak bisa melihat apapun. "Kita harus mencoba membuka pintu lagi," seru Brian. Mereka berusaha keras untuk membuka pintu, tetapi sia-sia. Mereka terjebak di dalam kamar gelap itu tanpa jalan keluar. Sedangkan suara-suara aneh terus terdengar di sekitar mereka, membuat mereka semakin ketakutan. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" David panik. Tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya dan cahaya terang memenuhi kamar itu. Mereka segera berlari keluar dan menemui resepsionis. "Kami harus pergi dari sini sekarang juga," ucap Emma. "Apakah kalian sudah mendapatkan pengalaman yang kalian inginkan?" Resepsionis itu tersenyum simpul, senyum yang cukup mengerikan. Mereka hanya mengangguk dan meninggalkan hotel itu dengan cepat. Sejak malam itu, mereka tidak pernah melupakan pengalaman horor yang mereka alami di Hotel Hutan Rimba. Cerita mereka pun menjadi pembicaraan di antara teman-teman mereka, dan hotel itu tetap menjadi tempat yang menakutkan bagi siapapun yang mendengar ceritanya. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita selanjutnya.